Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Karena dengan nikmat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah dan mentauhidkannya. Kita bisa mempelajari agama Islam dengan sempurna dan menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan dan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang senantiasa berusaha untuk istiqamah dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di malam hari ini adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam pengajarannya. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwasannya agama Islam agama yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun banyak sekali orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berusaha untuk mematikan cahaya-cahaya Islam, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyalakan cahaya itu dan menjaganya. Sehingga sebanyak apapun orang yang menghendakinya, maka tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya Islam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyalakan cahaya Islam tersebut ya dengan diutusnya para nabi dan rasul. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ya, meskipun orang-orang kafir membenci, niscaya Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama Islam lebih baik daripada semua agama yang ada di dunia. Mau ridha, suka ataupun tidak suka. Ya, maka yakinlah Islam pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai hiburan untuk kita semua di tengah-tengah berita tentang kejadian saudara kita di Palestina, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Islam pasti ditolong oleh Allah. Allah tidak akan pernah memadamkan cahaya Islam. Ya, sekalipun banyak nyawa yang berusaha dihabisi oleh orang-orang kafir dari kalangan kaum muslimin, dari nyawa-nyawa kaum muslimin, niscaya tidak akan pernah agama Islam ini padam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya hingga yaumil qiyamah. Kemudian masuk pada materi berikutnya, yaitu di antara kebaikan-kebaikan agama Islam adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangatlah lembut dalam mengajarkannya. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam pengajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Nadhara ashabul afkari al-bari'ah as-salimati fi ahkamil Islam. Wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang memiliki atau para intelektual ya yang memiliki akal dan kejiwaan yang salimah, yang baik, dia akan memperhatikan, meneliti tentang hukum-hukum Islam. Ya, dia akan meneliti tentang hukum-hukum Islam. Dia akan memahami dan melihat fadilah, keutamaan dan faedah dari hukum-hukum Islam. Ya, jadi orang yang berakal sehat, dia akan senantiasa mentaati hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka penulis mengatakan fa'tanaquhu. Ya, maka yakinkanlah dirimu di atasnya, perhatikanlah ia. Ya, wa ta'ammalu fi hukmihi al-jalilah fahibbuhu. Ya, dan perhatikannya pada hukmihi, pada hukum-hukumnya, fi hikamihi, pada hikmah-hikmahnya yang mulia. Maka cintailah ia. Ya, yaitu cintai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sukai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian condongkanlah hatimu untuk senantiasa mengagungkan hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam setiap ketetapannya. Ketika Allah menetapkan sesuatu kepada hamba, maka pasti ada hikmahnya.
Tidak ada ketetapan Allah yang tidak memiliki hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan suatu ketetapan takdirnya itu tidak ada unsur kezaliman. Sekalipun seorang hamba mungkin membenci atas ketetapan itu, dia suka ataupun tidak suka, ada hikmah yang Allah inginkan kepada hamba. Terkadang hamba itu karena kurang akalnya, dia sulit untuk mencerna dan memahami apa hikmah dari ketetapan Allah. Ya kan? Iya. Terkadang ketika akal itu sudah mulai membaik, sedikit demi sedikit mulai terbuka, maka terbukalah hikmah-hikmah yang ada. Maka tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menzalimi seorang hamba satupun. Dan semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan kemahaadilannya. Ya. Dan siapapun ketika seorang hamba memiliki salimul aqli, yaitu akal yang selamat, ya, kemudian nirul basirah, kemudian memiliki pandangan ilmu yang jernih, mustaqimul fikr, yaitu pemikiran-pemikiran yang lurus, ya, maka dia senantiasa berusaha untuk memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dari penciptaan alam semesta, dari takdir yang Allah ciptakan untuk kita. Maka siapapun yang memiliki hati nurani yang baik, fitrahnya lurus, akalnya sehat, pengetahuannya sudah mulai terbuka, maka dia akan mudah untuk memahaminya. Tapi kalau dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat, kemudian dia menutup diri dari kebenaran, kemudian lagi satu penyakit ini yang berbahaya, apa itu? Kejahilan. Maka dia akan sulit untuk menerima setiap ketetapan-ketetapan hukum. Akhirnya ujung-ujungnya nanti tidak menerima, bahkan membantah, bahkan tidak segan-segan untuk mencela. Iya apa enggak? Iya. Jadi satu perkara keburukan yang paling buruk dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah kejahilan. Adalah ketidaktahuan seorang hamba terhadap suatu perkara kebaikan. Sehingga dia menyangka bahwasannya kebaikan itu adalah kemungkaran. Sedangkan kemungkaran dianggap olehnya sebagai kebaikan. Bahkan tidak segan-segan orang-orang yang tidak mengerti tentang syariat malah mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, ini sifatnya orang Yahudi yang mana telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam ini datang dengan akidah yang sempurna. Ya, ini salah satu cara Allah dalam mendidik hambanya yang sangat dengan cara yang sangat lemah lembut. Apa itu? Allah menetapkan pada syariat Islam berupa akidah yang selamat, akidah yang lurus, akidah yang selamat, akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang mana ketika seseorang memiliki akidah itu, maka jiwanya akan tenang, akalnya akan lurus, ya, dan fitrahnya akan menyepakati apa yang terfikir dalam akalnya dan menyepakati apa yang telah Allah tetapkan dalam hukum-hukum syariatnya. Apa itu? Tauhid. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba, itu metode dasarnya adalah tauhid, jemaah. Metode dasarnya adalah tauhid. Kenapa? Karena kalau jika seorang hamba telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nih ya, kalau hamba sudah bertauhid kepada Allah, maka semua perkara-perkara yang lainnya itu akan mudah untuk dijalani. Tapi kenapa orang itu terkadang sulit untuk menjauh dari kemaksiatan dan dosa? Kenapa? Karena kurang ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada turunnya moralitas anak muda, anak bangsa dan yang lainnya? Kenapa? Karena kurangnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru semakin bagus tauhidnya, maka akan semakin baik semua taraf kehidupannya. Karena ini kunci. Ra'sul amril Islam. Ya, inti dari semua perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puncaknya adalah Islam. Ya kan? Islam, pondasi dasarnya Islam. Apa sih Islam itu? Istislamu lillahi bitauhid, tunduk patuh kepada Allah dan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan menjalankan agama Islam ini dan penuh ketaatan. Poin kedua ini jamaah, menjalankan
agama Islam dengan penuh ketaatan, ini nggak akan terwujud kalau di poin pertama nggak terwujud. Paham ya sampai sini ya? Jadi gini, kalau ada orang melakukan kesyirikan kepada Allah, apakah dia akan mudah untuk melakukan ketaatan? Jawabannya tidak. Kalau toh dia sudah capek melakukan ketaatan, kemudian dicampur dengan kesyirikan, apa kata Allah? Wa may yusyrik billahi, siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, faqad habita amalu, maka amalannya batal. Apa amalannya batal? Pahalanya sia-sia, enggak dapat pahala. Jadi syarat pertama adalah istislamu lillahi bitauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid. Baru yang kedua nanti mudah dia, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Senantiasa tunduk patuh kepada Allah dengan menjalani syariat Islam dengan penuh ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Baru dia bisa itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. 3 unsurnya harus ada. Ya. Maka inilah cara Allah Subhanahu wa taala sangat lembut sekali mengajarkan kepada hamba. Apa itu? Yad'u ila i'tiqadin anna lil alami ilahan wahidan la syarika lahu. Allah mengajarkan kepada hamba bahwasanya dalam alam semesta ini hanya ada satu Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Ya, makanya aneh kalau ada orang diajarkan tauhid dicap keras. Iya enggak? Oh, isinya tauhid keras. Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan dakwah tauhid di dalam Al-Qur'an, mayoritas isi Quran isinya tauhid. Antum mau memperhatikan sirah para anbiya, isinya apa? Tauhid. Antum mau berbicara dalam Al-Qur'an tentang hukum-hukum ahkamus syar'iyyah, ahkamul ibadah contohnya. Apa tujuan di sana? Untuk ibadah kepada Allah, ujungnya kemana? Tauhid juga. Bahkan surat yang paling kita cintai ya kan, Trikul, isinya apa? Tauhid. Ayo. Ayat paling pendek yang kita sukai dan paling kita cintai, Trikul, isinya apa? Tauhid. Maka lihat, ujung dari semua perkara itulah tauhid. Para ulama mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan dakwah tauhid kepada hamba, niscaya tidak ada lagi kehidupan di dunia. Percaya atau tidak? Orang yang tidak bertauhid kepada Allah, dia enggak memiliki pegangan hidup. Pertama, dia enggak ada pegangan hidup yang menguatkan jiwanya, yang menguatkan hatinya. Antum pernah dengar berita enggak ada seorang muslim atau seorang muslimah bunuh diri? Padahal statusnya muslim atau muslimah. Enggak usah ngomong orang kafir. Orang kafir udah enggak ada tauhidnya itu. Ya, kita berbicara orang muslim. Antum pernah dengar enggak berita seorang muslimah bunuh diri, lompat dari atas gedung? Apa yang salah dari dirinya? Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia tidak yakin kepada Allah? Mengapa dia tidak buka Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Qur'an? Ya. Dia firmankan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an sebagai solusi hidup. Dan ujung-ujungnya adalah tauhid. Seorang hamba ketika stres dia harusnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu tauhid? Ketika ia dalam kesulitan hendaknya dimasrahkan semua urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu tauhid? Pada saat Anda bangun tidur, yang disebut apa? Doa. Doa isinya apa? Tauhid. Alhamdulillahilladzi ahyana. Hafal enggak ini? Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di situ ada pujian kepada Allah, alhamdulillah. Betul enggak? Ada sanjungan, ada kesyukuran kita kepada Allah. Ada penetapan bahwasannya Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Ada penetapan bahwasannya kita pasti akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Bukankah itu tauhid? Tauhid jemaah. Anda beraktivitas sehari-hari, bentar lagi tidur, isinya tauhid enggak? Doanya tauhid. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada doa lagi, ya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca doa ini di akhir kalimatnya sebelum tidur,
kemudian ketika tidur Allah wafatkan ia, maka ia wafat di atas tauhid. Maka ia wafat di atas fitrahnya, di atas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, saya pasrahkan jiwaku, urusanku semuanya kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku hanya kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Semua urusanku aku serahkan kepadamu ya Allah. Seolah-olah kayak gini loh. Kita ini ya Allah sudah berusaha sekuat tenaga. Udahlah urusan akhir terserah engkau. Itu. Wa fawwadtu amri ilaik. Walja'tu dhahri ilaik. Ya. Dan aku sandarkan punggungku hanya kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dalam keadaan takut dan penuh harap kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Dan tidak ada ya tempat bersandar, tempat solusi, tempat yang memberikan jalan keluar, keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan, kecuali itu berasal darimu dan sesuai dengan ketetapanmu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman kepadamu dengan kitab, beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladzi arsalta. Dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus kepada manusia. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tauhid jemaah. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada tauhid, ya, niscaya para hamba ini tidak akan pernah menjumpai kehidupan yang bahagia. Tidak akan menjumpai kehidupan yang bahagia. Hidupnya akan stres. Dia nggak akan yakin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lawang sudah diajarin tauhid saja kadang masih kurang tauhidnya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, ketetapan di atas tauhid kepadanya. Kemudian kata muallif rahimahullah taala mengatakan, Allah mengajarkan kepada kita bahwasannya tidak ada Tuhan yang berada di alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Awalan la ibtida'a lahu. Yang pertama kali dan tidak ada yang mendahuluinya. Wa akhiran lan tiha'a lahu. Dan yang terakhir dan tidak ada yang lebih terakhir darinya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya, enggak ada yang satu. Yang satu pun yang menyamai Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki qudratut tammah, ketetapan yang sempurna. Ketetapan yang sempurna. Wal iradatul mutlaqah. Dan keinginan, ketetapan, kehendak yang mutlak dan pasti terjadi. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya. Tinggal hamba itu berjalan sesuai dengan takdirnya. Ya, tinggal kita menjalani takdir hidup kita cuma. Ya. Terkadang seseorang itu Allah berikan kekayaan karena memang takdirnya begitu. Ya, bukan karena sekedar usahanya dia. Ini kan usaha saya. Iya, secara zahir menurut Anda. Ya, secara zahir menurut Anda. Tapi semua ketetapan berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berkehendak, Allah memberikan kelebihan harta dan kekayaan kepada Anda tidak akan pernah dikenal sebagai orang kaya. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menahan dari Anda berupa kenikmatannya, Anda tidak akan pernah menikmati kekayaan. Percayalah itu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang pasti akan datang kepadamu tidak akan mampu ya orang-orang yang akan menghalangi dari apa yang Allah inginkan kepada dirimu. Dan apapun yang terluput darimu tidak akan pernah datang kepadamu. Ya. Wa inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya rezeki Allah tidak bisa ditarik, dipercepat. Meskipun orang itu adalah orang yang paling bersemangat. Begitu pula rezeki Allah tidak bisa ditunda meskipun ia membenci rezeki Allah itu. Jadi ketika Allah telah menetapkan itu, ya sudah. Semuanya telah Allah tetapkan. Tinggal seorang hamba berjalan. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia itu seperti melewati
embong. Jadi kalau kita safar ya, antum naik mobil, motor, antum naik mobil lewat tol, sudah. Kita akan memegang kendali, betul nggak? Di situ kan, nyupir diri kita sendiri, yang mengendalikan diri kita sendiri kan gitu. Allah kasih pilihan kepada kita untuk nyalip sebelah kanan, ataukah kita nyalip orang lain dari sebelah kiri, ataukah justru kita memperlambat laju mobil kita, laju kendaraan kita. Itu pilihan kita masing-masing. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman ya beriman, yang mau kufur kufur. Siapa yang mau berhenti, yang mau lanjut gitu loh. Nah, di kehidupan perjalanan kehidupan dunia kita ini, ya seperti halnya kita melewati jalan tol. Di situ ada rest area, betul nggak? Ada rest area, ada tempat untuk ngopi, tempat untuk makan. Terkadang kita merasakan lelah, letih, ngantuk segala macam, betul? Iya. Maka kita mampir kan di situ, nyari perbekalan untuk lanjut perjalanan. Itu kalau orang mau lanjut. Tapi kadang orang itu habis waktunya untuk perkara-perkara namanya istirahat. Maka kalau ditanya, emang di dunia ada istirahat? Hah? Long sampean udah suntuk di kantor pekerjaan, ya. Anda pengen rekreasi di hari weekend atau liburan. Emang istirahat itu rekreasi? Enggak, Pak, mulai kesel. Pulang-pulangnya tambah capek, ya kan? Iya. Apalagi bawa keluarga segala macam. Enggak, nambah capek, duit habis, dompet amblas. Iya, begitu memang. Makanya ketika para ulama ditanya, wahai imam, apakah di dunia ada ar-rahah? Ada yang namanya istirahat? Para ulama mengatakan, enggak ada istirahat di dunia. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya, apakah ada istirahat? Tidak ada istirahat di dunia. Istirahat itu ketika kita tahu kaki kita ada di surga. Nah, itulah istirahat. Udah, selesai itu sudah. Istirahat itu sudah. Kita ini masih di tengah jalan tol, jamaah. Kadang kita ini mau lanjut ibadah, mau melanjutkan hidup, itu masih malas, saya pengen istirahat, saya pengen beli cemilan, makan segala macam, semua. Yang lucu itu ada orang nggak pengen lanjut hidupnya, malah pengen bangun rumah di rest area. Nah, ini orang aneh ini. Ya, sama petugasnya, lanjut Pak, lanjut. Nggak boleh nginep di sini berhari-hari. Saya pengen bangun rumah di sini. Itu loh pondasinya mau tak encepno. Boleh atau tidak? Tidak bakal boleh. Itulah permisalan kehidupan kita di dunia. Sebesar apapun keinginan kita untuk berlama-lama hidup di dunia, waktu akan membuat kita, memaksa kita untuk terus berlalu. Usia ini akan semakin bertambah, waktu kita hidup semakin berkurang, kematian sudah depan mata, sudah. Ya, dan justru terkadang banyak mampir-mampir itu justru menghabiskan bekal kita menuju akhirat, betul nggak? Iya. Ketemu minimarket, mampir, udah. Kan godaan kan itu kan? Paham nggak di sini? Iya, ngelihat maksiat dikit udah belok. Habis nggak perbekalan pahalanya? Habis. Kadang nanti giliran waktu yang isi bensin nggak ada yang dibayar. Kenapa? Habis, bekalnya habis. Dia kebingungan. Ya, sehingga mau tidak mau dia terpaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari perbekalan lebih. Nanti baru kerasa lelahnya pas kapan? Ketika di hari kiamat. Ada. Antum pernah dengar ayat ini enggak? Amilatun nasibah. Tahu apa artinya amilatun nasibah? Amilatun nasibah itu amalannya sangat melelahkan. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan apa? Inilah perumpamaan sifatnya orang kafir dan orang munafik di akhirat. Allah sebutkan dengan sifat amilatun nasibah. Perbuatan mereka itu udah capek. Benar-benar sudah capek. Di dunia dia sudah capek, di akhirat sudah capek. Tapi apa kata Allah? Tasla naran hamiyah. Betul kan? Tapi tempat kembali mereka adalah neraka hamiyah. Sudah nggak ada lagi. Padahal sudah capek. Makanya di dunia ini jamaah nggak ada tempat istirahat, tuh nggak ada. Tugas kita adalah mentauhidkan Allah, mencari perbekalan terbaik.
Tahukah Anda, jika seandainya benar-benar Allah tidak menetapkan tauhid kepada kita dan kepada syariat ini, nggak tahu lagi kita mencari ampunan Allah itu lewat jalur mana gitu. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, wahai Abu Dzar. Abu Dzar kan ahli ibadah, betul nggak? Ahli ibadah Abu Dzar ini, radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Abu Dzar, sesungguhnya ada kabar gembira yang disampaikan kepadaku dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, sesungguhnya sesungguhnya Allah akan memasukkan semua hamba-hambanya ke dalam surga, ya, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Ya, wa in saraka wa in zana. Meskipun hamba itu pernah mencuri ataupun pernah berzina. Lihat kata Nabi SAW, Allah akan masukkan setiap hamba yang mentauhidkannya meskipun dia punya dosa mencuri, na'udzubillah, meskipun dia punya dosa berzina. Maka Abu Dzar terheran-heran. Wa in saraka wa in zana. Apakah tetap orang ini masuk surga meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina? Wa in saraka wa in zana. Ya, kata Nabi, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina. Diulang terus oleh Abu Dzar. Keheran, beneran ya Rasulullah, orang berzina masuk surga, bisa masuk surga. Beneran ya Rasulullah, orang mencuri bisa masuk surga. Benar. Iya, benar. Dan Nabi SAW keempat kalinya beliau mengatakan apa? Wa in saraka wa in zana wa in kariha Abu Dzar. Meskipun hamba itu berbuat zina ataupun dia mencuri, Allah pasti masukkan ke dalam surga meskipun Abu Dzar tidak suka. Tapi Allah suka untuk masukkan hamba ini ke dalam surga. Lihat Nabi SAW. Bisa dibayangkan jika seandainya Allah tidak menetapkan tauhid. Gak ada tempat terbaik itu. Surga tidak lagi menjadi pengharapan kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dakwah tauhid ini agar senantiasa ada, membimbing umat untuk kembali kepada fitrah yang benar, supaya memiliki tujuan akhir yang selamat, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memiliki ilmu yang mencakup segala hal, ya, yang mana mewajibkan setiap hamba, setiap makhluk untuk tunduk patuh kepadanya dan taat. Kemudian mewajibkan hamba untuk beramal di atas keridhaannya, melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi larangannya, menjadikan setiap dalil-dalil dan penjelasan Allah berada pada jiwanya dan di hadapan matanya. Ya, ini cara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang pertama menetapkan dakwah tauhid, yang kedua Allah menetapkan hukum-hukum syar'i, yang mana setiap hamba wajib untuk taat dan patuh kepada hukum-hukum ini. Kewajiban sholat 5 waktu, ada kewajiban puasa, ada zakat, ada sedekah, ada haji. Segala macam bentuk ketaatan kepada Allah wajib untuk dikerjakan oleh setiap hamba. Ini cara Allah. Kenapa? Karena hukum asalnya hamba di dunia itu adalah orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sungguhnya manusia al-insan. Umum di sini, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya ataupun miskin, orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, semua manusia sama. Hukum asalnya dia khusrin, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, senantiasa berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Maka ini orang-orang yang enggak merugi. Allah ajarkan kepada kita setiap waktu untuk beramal soleh. Dengan zikir, dengan doa-doa harian, dengan ibadah-ibadah wajib, dengan ibadah-ibadah sunnah. Supaya kita masuk dalam kategori amilus salihat. Yaitu orang yang senantiasa beramal soleh. Ya, oleh karenanya orang yang Allah sudah kasih kehidupan di dunia. Allah kasih sehat, Allah kasih rezeki, kelapangan harta, keluasan waktu, usia, segala macam udah Allah kasih nih. Satu aja hidup sudah.
Ya, itu kan sudah nikmat banget. Sudah nikmat sekali itu, hidup itu. Kok ya bisa gitu? Seorang hamba tidak melakukan amalan soleh, sepanjang hayatnya dia tidak mendapatkan apapun kecuali kerugian. Maka ini adalah orang yang merugi dunia dan akhirat. Allah berikan waktu kepadanya, akan tapi waktu itu ternyata tidak bisa ia manfaatkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara Allah dengan kelembutan yang mengajarkan kepada kita adalah mengetahui keagungannya. Mengetahui keagungannya dan mengajarkan, mewajibkan hamba untuk mengenali hak-haknya Allah. Apa hak Allah? Beribadah hanya kepadanya, taat dan patuh, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kalian apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah?" Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulullah lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak Allah atas hamba adalah wajib seorang hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah atas hamba yang wajib kita tunaikan. Kemudian hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak mengadab siapapun yang tidak menyekutukannya. Allah tidak boleh mengadab siapapun yang bertauhid kepadanya dengan ketauhidan yang sempurna. Makanya ini sifat rahmat, ya, Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, kemudian yang keempat, cara Allah dalam mengajarkan kepada kita dan penuh kelembutan adalah untuk melihat kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta, bukankah alam semesta ini ada wujudnya? Ada wujudnya, ada alam semesta? Ada. Berarti ada yang menciptakannya. Benar kan? Ada yang menciptakannya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka semua alam semesta ini, langit, bumi, segala macam, mereka diciptakan dengan tanpa tujuan, ya, dengan tanpa pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, kata Allah? Enggak ada. Sesuatu tercipta sendiri tidak ada. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya. Lihatlah kondisi manusia yang berada pada jasad yang utuh lagi kokoh. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba tentang penciptaan manusia dalam Al-Qur'an. Lihat ya, lihat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba tentang Al-Qur'an, tentang manusia dalam Al-Qur'an. Antum bisa baca surah Al-Mu'minun ayat 11, ya, ayat 12 sampai seterusnya itu, ya, masih pertengahan ayat belasan. Antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba dengan sempurna. Allah ciptakan hamba awalnya min sulalatin min tin, dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami ciptakan air dan kami tempatkan di tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Ya, kemudian dirubah jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, ditambahkan dengan tulang belulang. Tulang belulang itu dibungkus menjadi daging. Ya, dibungkus dengan daging dan kulit. Kemudian setelah itu Allah ciptakan, ya, manusia pada bentuk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami telah menciptakan manusia, ya, dalam bentuk yang sempurna. Maka pelajari, siapa yang mampu menciptakan kita dengan sedemikian rupa jika seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada. Dan Al-Qur'an tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun tentang penjelasan-penjelasan alam semesta. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pepohonan? Ya, ahli hikmah mengatakan pada saat ditanya, bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Maka dia mengatakan, apakah engkau tidak melihat sebuah daun, yang mana daun itu apabila dimakan oleh ulat, maka ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Betul kan? Lihatlah daun itu.
jika seandainya dia terbawa oleh angin, maka dia akan menyuburkan, berguguran dan menyuburkan tanaman-tanaman, memunculkan tanaman-tanaman berikutnya. Betul kan? Iya. Jika seandainya daun itu dibawa oleh hujan, kemudian memenuhi saluran-saluran air, bukankah itu bikin ribut manusia? Coba, dari mana? Dari daun. Siapa yang mengatur semuanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini dawatnya Isya. Nah, kita lanjut setelah. Wallahu alam bishawab. Baik, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik. Maka salah satu di antara cara pengajaran Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seorang hamba harus memperhatikan ciptaan-ciptaan alam semesta. Ciptaan Allah berupa alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Langit sebagai atap tanpa tiang. Di masjid masih ada tiang-tiangnya. Ya, bangunan manusia yang dibuat oleh manusia pasti membutuhkan tiang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan langit di atas bumi tanpa tiang. Tanpa tiang. Allah membuat setiap planet-planet, bintang-bintang, semua bulan yang berada di langit berada pada garis edarnya. Bayangkan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menahan bumi dan yang lainnya dan tidak menetapkan garis edarnya, maka niscaya kita akan melihat kiamat itu di depan mata sudah. Berapa bulan yang lalu sempat ada berita bahwasannya ada meteor yang mendekati bumi. Betul kan? Iya, orang sudah pada khawatir. Kesenggol titik. Nah, sudah. Ya, sudah. Wassalam sudah kafaratul majlis itu bumi itu sudah. Bisa dibayangkan itu. Tapi Allah menjaga semuanya. Jadi orang beriman tuh enak dengar meteor mau lewat. Oh sudah ya, lek durung wae kiamat ya kira acur. Udah gitu, enak kok jadi orang beriman itu. Ya. Terus ada orang ngomong, "Lah terus gimana kalau beneran lah kiamat?" Enggak, Nabi Isa belum turun, Dajjal belum turun. Betul enggak? Ya'juj Ma'juj belum turun. Jadi ada prosesnya di situ, enggak langsung ujug-ujug dunia hancur, enggak. Ya.
Maka begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Perhatikan matahari. Perhatikanlah bulan yang muncul di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja." Maha berkah Allah yang telah menjadikan di langit itu bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah jadikan dia sebagai penerang-penerang di langit, penghias langit. Kemudian apalagi? Bulan yang memiliki cahaya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan cahaya bagi matahari, dhiya. Dhiya itu cahaya yang mengandung unsur panas. Ya, panas terik matahari, betul enggak? Ada panas terik rembulan? Tidak ada. Bulan memancarkan cahaya akan tapi tidak panas. Bayangkan jika seandainya bulan itu memancarkan panas sebagaimana panasnya matahari. Tersiksa Pak kita Pak. Yang tadi siang aja udah 36, 37 udah geleng-geleng kepala, ya Allah panas ya Allah. Nanti Allah kasih hujan pusing. Giliran kasih kemarau pusing juga. Dikasih hujan doanya setengah-setengah, ya Allah turunkanlah hujan kepada hamba, tapi ojo banjir, saya nawar, gitu loh, ya kan? Itulah hamba kadang, jaluk minta tapi masih nawar. Nah kalau minta hujan ya minta hujan, ketetapan Allah yang lain sudah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat siklus pergantian siang dan malam. Bayangkan jika seandainya kita siang terus, kita malam terus. Bahkan ada ya yang di Norwegia, di daerah dekat kutub utara, terkadang seorang merasakan malam yang sangat panjang, hampir 20 jam malam terus. Ya, terkadang merasakan siang yang sangat panjang, 20 jam siang terus. Itu kita bersyukur loh, hidup di Indonesia ini bersyukur loh. Malam sama siang itu balance gitu loh. Ya, jam 6 ketemu jam 6, udah gitu aja terus. Jam 6 malam ketemu jam 6 pagi, jam 6 pagi ketemu jam 6 malam. Pergantiannya enak. Ya, pergantiannya enak. Negara tropis di daerah Khatulistiwa, wallah nikmat. Nikmat. Makanya kalau orang memandang negeri orang lain, oh enaknya sana. Belum tahu dia gimana rasanya melek terus 20 jam, enggak jumpain malam. Emang enak kita tidur terus di siang hari? Enggak bisa, secapek-capeknya kita ada batas waktunya tidur siang hari itu. Beda dengan malam, memang waktu untuk istirahat. Maka lihatlah gunung yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan begitu besar, menjadi pasaknya bumi. Jika seandainya Allah berkehendak, gunung itu akan menjadi kapas. Ya, antum baca aja surah Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Manusia seperti laron, gunung seperti kapas. Udah lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki itu. Ya, kita dengar ada letusan gunung, erupsi segala macam, kita udah khawatir. Ya, ingat ada yang lebih dahsyat dari itu semua ketika datangnya hari kiamat. Lihatlah bagaimana hewan-hewan Allah ciptakan. Lihat hewan-hewan yang Allah ciptakan. Ada hewan-hewan yang sangat kecil sekali, yang mungkin bagi kita berpikir dari mana rezekinya hewan ini. Ana dulu ya, pada saat di Gunung Kidul itu pernah masuk ke gua bawah tanah, gua Bribin di daerah Soto, Gunung Kidul. Ya masih agak jauh memang dari tempat Ustaz Abdul Tuasikal. Jadi kita di masyarakat situ. Waktu itu kita pengabdian di situ, turun ke dalam gua untuk ngelihat sumber airnya masyarakat. Gimana jauhnya gua bawah tanah, sungai bawah tanah dengan apa? Dengan permukaan tanah itu jauh. Karena kan di atas Gunung Kidul, di atas gunung, di puncaknya gunung, kemudian lagi apa? Gunungnya kapur, bukan tanah, kapur. Jadi mau 40 meter, 50 meter airnya mengandung kapur. Kita masuk ke gua Bribin itu, kita lihat ya. Ada ikan-ikan kecil-kecil itu bening. Ana heran, bening, nggak ada matanya. Nggak ada matanya. Ada berapa spesies ikan atau hewan yang aneh-aneh bentuknya, tapi nggak ada matanya. Ana mikir, kok bisa nggak nabrak ya? Udah itu aja. Kok bisa ya? Kita sederhanakan sajalah pikiran kita terhadap ciptaan Allah ini. Kok bisa dia nggak nabrak batu kayak apa kayak gitu? Enggak.
Dia bisa lari, dikejar oleh pemangsanya, dia bisa lari. Kok bisa? Siapa yang ngasih makan dia gitu loh? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Kalau secara logika, hewan yang tidak memiliki mata saja Allah jamin rezekinya. Bagaimana dengan manusia? Allah ciptakan 2 mata, 2 telinga, punya hati, punya akal untuk berpikir bagaimana cara mencari rezeki Allah. Kok ya bisa sih merasa menjadi makhluk yang paling sulit di dunia? Iya. Ya, anak kalau pulang ke Madura, kalau di rumah anak masih rimbun sekali. Jadi kalau tiap ba'da subuh itu sering tuh ngelihat tupai, banyak tupai itu. Tupai, burung, tak apa semua banyak. Ya. Kita lihat tupai itu ya Allah, senang gembira dia lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, tiba-tiba bawa apa? Kates utuh. Tupainya kecil, katesnya besar, dibawanya. Dibawanya tuh sambil lompat-lompat, dipotong-potong, dibagi sama kawannya. Kita mikir, ya Allah, tupai ini tidak punya akal. Tapi dia nggak pernah khawatir tentang rezekinya. Nah, kok bisa ada hamba yang tidak yakin dengan rezekinya? Dan itu bernama manusia. Itulah. Ya, makanya kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia keluar dari rumahnya dalam keadaan khimasan, lapar, perutnya kosong. Wa taruhu bitanan. Dia istirahat sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Sudah semua yang sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan segala macam dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya bertambah keimanan kita kepadanya. Ya, supaya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pengajaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahalembutannya, kemahalemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk belajar ilmu agama. Ya, seandainya kita tidak belajar ilmu agama, kita nggak punya pedoman hidup, jemaah. Nggak punya pedoman hidup. Mungkin kalau kita bisa flashback ke belakangnya, dahulu kita nggak tahu apa-apa tentang urusan agama, kita bingung. Mau ibadah saja, mau rukuk sujud saja kadang was-was. Sampai harus takbir 3 kali, takbir 4 kali. Ada kan? Ada yang bingung sholat itu seperti apa. Giliran sudah tahu hukumnya baru, oh ternyata begitu Ustadznya. Oh ternyata sholat saya selama ini salah ya. Oh ternyata kurang tepat sholatnya. Oh ternyata begini ya, ternyata begitu. Seandainya Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kita belajar ilmu agama, nggak tahu sudah. Kita hidup di atas kebodohan, ketidaktahuan. Dan sumber dari semua perkara keburukan adalah ketidaktahuan seorang hamba terhadap sesuatu. Itu sumbernya sudah. Ketika seorang hamba mengetahui batasan-batasan syariat, maka dia akan mudah menjalani dan menerima syariat itu. Ketika dia tidak tahu, sudah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Udah Pak, kalau ada jadwal pamflet kajian, hadir aja sudah. Urusan yang lain-lain itu nanti. Urusan sakinah yang lain nanti sudah. Yang penting antum dapat sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Iya. Coba antum merasakan ketenangan di mana ketika pulang kerja? Pulang ke rumah tenang enggak? Enggak ribut sama anak-anak, betul enggak? Iya. Coba hadir ke majelis ilmu. Sakinah, Pak. Saking sakinahnya tuh udah beda alam kadang. Sudah kemana-mana ini sudah. Ya. Iya, saking sakinah. Lo enggak apa-apa, makanya nasihat Syafiq apa? Meskipun capek, lelah, ngantuk, hadir aja di majelis ilmu. Minimal kita dapat curahan rahmat Allah, dapat sakinahnya. Nama kita disebut di sisi malaikat. Meskipun nanti catatan amalnya ada footnote-nya. Si fulan hadir ke pengajian, footnote-nya. Tapi ada kekurangannya, tidur, tak apa. Tapi enggak apa-apa. Benar kata Ustaz Syafiq itu. Benar sudah. Supaya apa? Kita jangan malas-malas. Lo tidur paling enak di khutbah Jumat kok. No debat itu. Menunjukkan apa? Itulah sakinah. Meskipun terkadang disalahgunakan sakinah itu ya. Gitu loh. Ya, begitu pula ketika di majelis ilmu dan yang lainnya. Apa lo ya? Bukannya membangunkan Anda semua, tidak. Ya,
Tapi ini memang apa? Salah satu di antara rahmat Allah adalah diwajibkan ya kita belajar ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa kita sampaikan dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hikmah-hikmah dari syariat yang telah Allah tetapkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.